Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Big Reload chapter 754. Setelah berjuang di sini, Lusu sudah sampai di kota Bulau. Dengan sangat marah, Lusu kemudian mencari Xiaoyu di tempat tersebut. "Xiaoyu, di mana kamu?" ucap dari Lusu yang berpikir di tempat itu tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Tempat itu nampak sepi dan kali ini Lusu menatap ke sana dan kemari. Sambil marah, di sini Lusu mengetahui bahwasanya situasinya tidak normal. Lusu kemudian berjalan sekitar 2 menit. Lusu menatap di sana ada gerbang yang tidak terbuka dan tertutup dengan rapat. Lusu menatapnya. Ia kemudian berkata, "Tak ada tanda-tanda pertarungan. Apakah Xiaoyu tidak menghadapi Miao Miao saat itu?" pikir Lusu. Lusu berpikir di sini nampaknya tidak ada siapa-siapa, bahkan hanya ada dirinya dan pedangnya. Ia menatap ke arah gerbang dan tidak ada seseorang pun di sana. Itu nampak aneh. Lusu kemudian berpikir, atau ada hal lain yang terjadi di tempat ini, pikir Lusu. Ia kemudian berjalan ke sana kemari dan menuju gerbang yang tepat di depannya. Dari apa yang dipikirkan oleh Lusu, di sini nampaknya Lusu berpikir bahwasanya mungkin dia kali ini tengah dijebak, atau lebih tepatnya mungkin ada misi baru orang-orang itu akan menangkap Lusu. Lusu berkata tanpa menjaga, "Apakah ini undangan untuk menjebakku?" ucap Lusu yang kali ini cukup bingung. Karena di tempat itu tidak ada siapa-siapa, bahkan Xiaoyu dan juga Chengqi tidak ada di tempat tersebut. Karena Lusu khawatir dengan Xiaoyu, nampaknya di sini ia kemudian menuju ke gerbang dan ingin masuk ke tempat itu. "Saya tak bisa khawatir tentang itu sekarang. Saya harus menemukan Xiaoyu dengan cepat. Kalau tidak, mungkin itu akan berbahaya bagi Xiaoyu." Lusu kemudian melesat ke arah gerbang yang ada tepat di depannya dan beranjak untuk masuk ke tempat tersebut. Setelah sampai di depan gerbang, di sini Lusu kemudian membuka gerbang itu. Ia cukup panik karena gerbang itu tidak dikunci sama sekali. Dengan panik, Lusu kemudian membukanya dan berkata, "Hei Xiaoyu, apakah kamu di sana? Jika ada, jawab aku. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini." Lusu kemudian masuk ke dalam gerbang itu. Nampaknya tidak ada seorang pun di sana. Tampak situasinya sangat aneh. Tak lama setelah itu Lusu kemudian merasa bahwa hawa di tempat itu cukup mencengangkan. Lusu tak bisa berbuat apa-apa di tempat itu. Tampaknya energi positif dalam dirinya tak mampu untuk menekan kekuatan yang ada di tempat itu. "Wah, kenapa ini? Kenapa tubuh saya merasa berat dan energi saya tidak mampu untuk menghadapi ini?" pikir Lusu. Ketika masuk di dalam gerbang, Lusu kemudian sedikit panik. Meskipun Lusu saat ini adalah peringkat Grandmaster, tapi mungkin jika menghadapi tempat itu tidak cukup hebat. Dalam hati pikir Lusu, "Saya tak bisa bergerak. Apakah saya memicu sejenis mekanisme atau susunan?" Rasa spiritualku jelas memberitahuku bahwa tak ada apa-apa di tempat ini. Tapi kenapa tubuhku sangat berat? Apakah ini adalah kekuatan dari Miao Miao? Atau itu kekuatan lain yang berada di kota Bulau? Aku tidak sanggup untuk menahannya. Di tempat itu Lusu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya membayangkan bahwasanya kekuatannya tak bisa dikeluarkan. Tiba-tiba Lusu dikagetkan oleh sesuatu. Di belakangnya muncul sosok hitam tinggi yang kemudian mengagetkan Lusu. "Wah, di belakangku apakah itu musuh?" pikir Lusu.
Lusu kemudian menoleh ke arah belakang, tapi nampaknya situasinya kali ini berbeda. Itu nampak seperti Lusu ketika dia berada di rumah, tapi kelihatannya ini aneh, tak seperti biasanya. Tiba-tiba ada seseorang yang kemudian memanggil Lusu. "Hei Xiaosu, apakah kamu di situ? Ini aku." Tiba-tiba sesosok tangan hitam kemudian meraih Lusu. Lusu kemudian kaget. Tiba-tiba di sini ia kemudian bingung. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi di sini ia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Xiaosu. Wah. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berpindah ke alam lain. Nampaknya Lusu ini diberitahukan di masa lalunya ketika Lusu bisa hidup normal. Apa? Sedang apa aku di sini? Kenapa aku jadi di sini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah itu adalah seseorang yang memanggilku tadi? Kenapa dia kemudian menaruh nasi dan kemudian menanak sayur-sayuran di sana? Apakah situasinya cukup normal? Lusu kemudian bingung. Bagaimana mungkin ketika dia berada di kota pulau tiba-tiba dia berpindah ke lokasi ini? Lusu seakan hidup normal, tapi ini aneh. Hidup Lusu tidak seperti itu. Ada seorang perempuan kemudian menatap Lusu dan berkata kepada Lusu, "Hei Lusu, apakah kamu baik-baik saja? Ini ayo segera makan, ini masih hangat untukmu." Lusu pun kaget, ia mengetahui bahwasanya di depannya itu telah ada seseorang yang bisa disebut itu adalah mama dari Lusu. Lusu kemudian berkata, "Mama," ucapnya mengatakan itu kepada ibunya sendiri. Nampaknya situasi ini berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Lusu. Kenapa dia bisa di tempat ini? Bahkan ia bertemu dengan keluarganya. Seakan dia bisa hidup normal seperti biasa. Ibu Lusu kemudian menghampiri Lusu dan kemudian mengusap rambutnya. "Hei Lusu, apakah pikiranmu lagi kocak? Apa kau tidak minum Coca-Cola atau Sprite?" Tanya ibu Lusu kepada Lusu. "Ya apa itu? Kenapa kamu tidak menaruh tasmu, mencuci tanganmu dan makan? Apa yang kamu lihat? Apakah itu sangat lucu?" ucap dari ibu Lusu kepada Lusu. Lusu pun nampak kaget, bagaimana mungkin dia bisa kembali ke suatu tempat di mana dia bisa bersama keluarganya. Lusu pun sedikit panik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dengan gugup Lusu kemudian berkata, "Apa? Kau mengatakan apa ibu? Tas?" Lusu kemudian menoleh ke arah belakang. Tak taunya kali ini dia sedang menenteng tas. Dengan cukup panik, Lusu kemudian berkata kepada ibunya, "Oh ya, tas ini akan aku bawa ibu. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Kali ini aku akan menuju ke kamar dan nanti aku akan makan," ucap dari Lusu yang saat ini tengah panik dikatai oleh ibunya. Ibu Lusu sedikit marah dan dia berkata bahwasanya Lusu ini mungkin orang yang malas ketika dia berada di kelas. "Hei dasar brengsek, kau tak pernah biarkan aku menyentuh tasmu. Katakan dengan jujur padaku, apakah nilaimu turun dan kau menyembunyikan ujianmu Lusu?" ucap sang ibu kepada Lusu. Kali ini Lusu tidak bisa mengelak karena mungkin nilainya cukup jelek. Bahkan ibunya kemudian ingin mengambil tas milik Lusu dan berharap ia bisa meng-cross-check tas milik Lusu beserta ujiannya. Dengan nada tenang Lusu kemudian berkata, Tidak, aku bertingkah baik di sekolah belakangan ini dan nilaiku cukup bagus ibu, tenang saja," ucap Lusu yang kali ini mengatakan itu kepada ibunya. Ia bersiap untuk pergi meninggalkan ibunya, bahkan tidak ingin ngobrol. "Oke, kalau begitu kamu makan dulu, nanti aku akan menyusul ibu." "Oke ibu." Lusu kemudian bergegas meninggalkan ibunya. "Aku akan pergi ke kamarku, letakkan tasku dan langsung keluar untuk makan ibu," ucapnya mengatakan itu. Nampak Lusu kelihatan aneh, tapi ibunya kemudian menatap Lusu dengan cukup girang. 2 menit berselang di sini Lusu kemudian masuk ke kamarnya. Ia berpikir ini adalah sesuatu yang aneh. Ibunya lantas berkata kepada Lusu, "Cepatlah, jangan berlambat, atau makanan akan dingin," ucap dari ibunya kepada Lusu.
Lusu bertingkah aneh, kemudian ia mengatakan sesuatu kepada ibunya. Oke, mengerti, setelah ini aku akan keluar dan makan. Ucap Lusu mengatakan itu kepada sang ibu. Lusu merasakan hal aneh ketika ia berada di kamarnya. Itu cukup normal, di sana tengah ada laptop dan juga kursi beserta kasurnya. Lusu tidak pernah berpikir seperti itu di masa mudanya, tapi di sini ia berpikir bahwasanya itu adalah hal yang normal. Ya, ia bernama dengan Lusu, usia 17 tahun dari siswa sekolah menengah atas dan kali ini ia akan menuju ke bangku perkuliahan. Saya sedang persiapan untuk ujian masuk kuliah dan kali ini Lusu bersiap untuk masuk ke bangku perkuliahan. Lusu kemudian menatap sebuah foto di depannya. Ia kemudian meraihnya dan berpikir bahwasanya itu adalah foto dirinya, kemudian ibu dan ayahnya. Keluarga biasa dengan kedua orang tua. Saya punya semuanya yang dimiliki orang lain, semuanya tampak begitu normal. Seharusnya seperti ini, tapi kenapa sesuatu itu sangat aneh? Lusu kemudian sedikit berpikir bahwasannya pikirannya saat dia muda tidak seperti itu. Tapi di tempat ini kenapa dibayangkan oleh situasi yang berbeda? Apakah saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar? Ucap Lusu berkata sambil memikirkan foto tersebut. Tak lama setelah itu tiba-tiba foto itu kemudian terpeleset dan jatuh. Fotoku. Wis. Foto itu kemudian memberikan isyarat kepada Lusu bahwasanya ini adalah sekadar ilusi ya. Foto itu kemudian terjatuh dan pecah. Bas. Sepertinya ini bukan masa laluku, tapi ini adalah masa lalu orang lain yang kemudian ditimpakan kepadaku. Pikir Lusu yang kali ini tengah bingung untuk memikirkan kehidupannya. Ia sepertinya menunggu sesuatu, tapi kenapa di foto itu tidak ada sesuatu yang bisa ia andalkan. Bahkan seseorang yang ia tunggu bahkan tidak ada di foto tersebut. Lusu kemudian bingung, seseorang yang penting adalah dia. Kenapa tidak ada di tempat itu? Lusu kemudian menatap foto tersebut. Ia mengetahui tidak ada foto orang lain di tempat itu. Foto itu adalah dirinya, ayah dan ibunya saja. Padahal ketika dia kecil di chapter sebelumnya, ia hidup bersama dengan Xiaoyu. Tapi kenapa foto Xiaoyu tidak ada di tempat itu? Apakah itu adalah pukulan yang telak baginya? Apakah itu sesuatu yang aneh? Pikir Lusu. Lusu kemudian tertunduk dan meratapi wajahnya. Ia mengetahui bahwasanya foto itu hanyalah foto biasa dan tidak ada kenangan-kenangan masa itu. Tak lama setelah itu di balik cermin di belakang Lusu tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang sangat